Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat kelas 8 untuk anak-anak yang sudah naik ke kelas 8. Luar biasa buat kalian semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, di kelas 8 ini berharapnya menjadi lebih baik lagi, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau kemarin ada yang kurang-kurang ditingkatkan ya, kalau yang sudah baik dipertahankan. Oke, hari ini kita mencoba untuk mengingat kembali Pancasila yang mungkin selama setahun atau setahun setengah kita kurang diperhatikan Pancasilanya ya, dengan adanya tidak belajar secara tatap muka. Oke, alhamdulillah anak-anak sekalian yang sehat semoga selalu sehat, dan yang kurang sehat semoga cepat sembuh. Untuk terus bisa mendukung channel ini agar terus berkarya, don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thank you. Kita akan memulai pembelajaran tentang Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup negara. Oke. Kalau kita beli handphone, ini saya ibaratkan kalau kita beli handphone, dapat buku petunjuknya apa enggak langsung? Atau beli buku petunjuk dulu baru dapat handphone? Ada yang bisa jawab? Ya, jadi kalau kita beli kalau kita beli handphone pasti dapat buku petunjuknya. Nggak bisa kita beli buku petunjuknya aja baru dapat handphone, ya, bukan begitu? Ya, Pancasila itulah yang disebut dengan petunjuk hidup ya. Jadi handphone itu hidup kita, gitu. Jadi buku petunjuk itu digunakan untuk menjalankan hari-hari kita sebagai manusia Indonesia. Apakah di negara lain tidak ada Pancasila? Oke, negara lain punya dasar negara, tetapi bukan Pancasila. Masing-masing negara memiliki dasar negara yang berbeda-beda. Seperti di sini ada 7 fungsi dan peranan Pancasila. Dan peranan yang pertama yaitu Pancasila sebagai jiwa Indonesia. Ada jiwa, ada raga ya. Jiwa, raga. Jiwa itu sesuatu yang tidak terlihat. Kemudian raga itu adalah sesuatu yang terlihat nih, tangan, kaki, semua yang bisa kita lihat itu raga. Ya, jiwa itu yang di dalam sini. Kalau orang tak mempunyai jiwa, biasanya dia disebut meninggal, ya, pasti meninggal ya. Jadi jiwa itu sangat penting, raga pun penting ya. Jadi kenapa dibilang jiwa? Jadi Indonesia tanpa Pancasila itu seperti jenazah, ya kan? Orang nggak punya jiwa itu jenazah namanya. Oke, kemudian nomor 2, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian itu ya namanya, misalnya pernah enggak dengar kalau ditanya, oke, sebutkan temanmu itu seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Oke, kepribadian itu seperti kalau misalnya orangnya baik, sabar, itu namanya kepribadian ya. Cerewet atau pekerja keras, itu kepribadian. Jadi Indonesia menganggap Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia yang mencirikan Indonesia itu ya seperti Pancasila itu ya orang Indonesia. Nomor 3 yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber dari segala sumber hukum. Pernah dengar hukum-hukum di Indonesia ya? Mungkin kalian pernah dengar peraturan apa ya. Jadi sumber dari segala sumber hukum. Dia di atas segala-galanya dalam hukum di Indonesia. Jadi tidak boleh ada yang bertentangan dengan Pancasila. Nomor 4, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Disinilah kita lihat perjanjian luhur. Perjanjian, namanya orang perjanjian itu pasti ada yang disepakati. Ya, perlu diingat kembali waktu kita kelas 7 ada pembahasan tentang perjanjian. Perjanjian luhur. Luhur apa? Artinya luhur itu artinya baik, perjanjian yang amat sangat baik, seperti itu ya. Jadi BPUPKI menciptakan Pancasila sebagai perjanjian yang luhur. Nomor 5, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Sebagai jiwa juga, sebagai cita-cita ya. Kalau kalian ditanya mungkin mau jadi apa? Mau jadi presiden, mau jadi polisi. Ya, Indonesia juga mempunyai Pancasila sebagai cita-citanya. Ya, kalau pengen tahu cita-citanya Indonesia, silakan lihat ke bagian Pancasila. Di situ terletak cita-citanya. Indonesia ingin menjadi negara yang dengan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Orangnya harus beragama. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, Indonesianya adil, tidak hanya orang kaya yang dipilih atau
hanya orang yang berpangkat, tetapi semua orang baik kaya maupun miskin. Nomor 6, sebagai asas yang konsekuen, berarti artinya Indonesia mempunyai satu peraturan ya. Peraturan itu ya berkaitan dengan sumber dari segala sumber hukum. Jadi asas satu-satunya di Indonesia yang murni, tidak dipengaruhi yang lain. Nomor 7 yaitu sebagai acuan pembangunan. Artinya apa? Kalau kita mau membangun suatu daerah, Pancasila lah yang kita lihat, kayak tadi saya bilang, ada buku petunjuknya. Jadi tidak sembarangan kita membangun. Kita mempunyai dasar-dasar, tolak ukur, parameter, dilihat dari Pancasila. Dilihat dari mananya sih tolak ukur tersebut? Kita bisa lihat dari nilai-nilai atau butir-butir Pancasila yang ada di Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila itu disebut sebagai dasar negara, yaitu dasar negara itu masih cita-cita ya. Kalau pandangan hidup itu pandangan hidup bangsa, berarti kita melihat Pancasila sebagai petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan ini ya. Kita bacakan satu-satu, kita mengerti isi-isi pasal ya. Kalau kalian bisa melihat pasal-pasal di dalam buku Undang-Undang Dasar ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu menjadi satu, karena di dalam Undang-Undang Dasar di alinea keempat terdapat Pancasila. Apa sih manfaatnya Pancasila ya? Seperti yang saya sebutkan tadi, ada manfaat dan peranan seperti yang 7 tadi, fungsi dan peran. Manfaatnya adalah untuk mengatur supaya kita jangan sampai salah arah. Kan kita kalau jalan belok kanan belok kiri itu adalah ngatur ya. Jadi mesti adanya peraturan. Ke kanan kah, ke kiri kah, seperti itu. Jadi Pancasila ini yang menjadi tolak ukur atau jalannya kita untuk menjalani kehidupan. Apa yang terjadi jika kita tidak punya dasar negara ya? Dalam hal ini kita bahas adalah Pancasila. Ya sama kayak orang yang nyari alamat tapi nggak tahu mau cari kemana ya. Bayangin coba, kita mau nyari teman kita tapi kita nggak punya petunjuk apa-apa. Bingung apa enggak? Ya bingung lah ya. Jadi seperti itulah kita tanpa Pancasila. Kita menjalani kehidupan semrawut, mungkin sembarangan, nggak akan ada aturan. Pancasila punya 5 dasar ya, yaitu sila pertama lambangnya bintang, sila kedua lambangnya rantai, sila ketiga lambangnya pohon beringin, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas ya. Semuanya mempunyai lambang itu tentu saja mempunyai makna masing-masing. Untuk sila pertama mempunyai 7 butir-butir Pancasila. Untuk sila kedua mempunyai 10 butir Pancasila. Untuk sila ketiga mempunyai 8 butir Pancasila. Untuk sila keempat mempunyai 10 butir Pancasila. Untuk sila kelima mempunyai 11 butir Pancasila. Jika ditotal kita mempunyai 45 butir Pancasila. Pancasila disebut sebagai satu kesatuan yang utuh. Satu, ibarat kata ini ada 5 jari ya, 5 jari. Ini ada 5 jari, bisakah berjalan sendiri-sendiri ya? Ada 5 jari, satu kesatuan yang utuh ya, 5 jari. Sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5. Ini yang disebut satu kesatuan yang utuh. Tidak boleh terpecah belah. Jadi misalkan begini, tak ada jempolnya, berarti disebut cacat ya, kurang 1. Makanya disebut kesatuan yang utuh, karena antara sila 1 dengan sila 2 dengan sila 3, sila 4 dan sila 5 saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hubungan dalam sila, jadi ada 5 nih, ada 5, saya ibaratkan jari. 5 hubungannya ini tidak pernah terlepas, jadi terkait satu dengan yang lainnya ya. Jadi nggak lepas-lepas ya, kayak ini dalam satu tangan ya, genggaman ya, ini kayak tangan itu. Hubungannya adalah misalnya yang sila pertama mengurusi masalah agamaan ya, sila kedua tentang kemanusiaan dan seterusnya, itu hubungannya. Oke, untuk tugas di hari ini saya minta kalian mencari satu, bisa membuat sebuah video atau bercerita menggunakan pesan suara ya, menggunakan pesan suara. Ceritanya tentang apa? Pelaksanaan sila-sila dalam kehidupanmu ya. Saya minta dulu dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sekitar. Mesti ya antara keluarga. Kalau keluarga yang diomongin adalah bapak, mama, tante, om dan lain sebagainya.
kalau lingkungan masyarakat seperti Pak RT, Bu RT, tetangga dan lain sebagainya ya. Untuk pesan suara minimal 2 menit, untuk video minimal 1 menit, seperti itu. Jadi nanti kalau mengirim tugasnya videonya minimal 1 menit dibuat. Kalau untuk tetangga, misalnya tetangganya ada yang sama-sama kelas 8, boleh barengan ya, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Kita jumpa lagi di pekan berikutnya. Bye bye, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share for the next video. Bye bye.